Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Amin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, tentunya kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita saat ini masih bisa dalam kondisi sebagai seorang muslim dan semoga kita juga termasuk seorang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita sepanjang zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baik, tidak memperpanjang kalam karena sudah jam 4:01. Kita akan melanjutkan memulai daurah kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibawakan oleh santri Markas Quran El Hanif. Silakan Ananda. Santri MGE, Santri MGE, Santri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapok MKE. Tapok MKE. Tapok MKE. Jazakumullah khairan katsiran, salihat. Alhamdulillah, Syekh sudah berada di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Syekh Abdurrahman Mu'nis, hafizahullah. أهلا وسهلا بارك الله فيك. Tafadhal ya Syekh. نبدأ الآن إن شاء الله. Naam. طيب. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Dan marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang memberi kepada kita kesihatan dan masa dan peluang ini untuk kita sama-sama melanjutkan daurah Al-Quran ini di bawah Markaz Quran Al-Hanif, Ustazah Ulfa, barakallahu fiki. Dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih juga kepada Markaz Quran Al-Hanif dan semua guru-guru dan pemimpin-pemimpin di Markaz Quran Al-Hanif, terutamanya Ustazah Ulfa, barakallahu fiki. Dan saya ucap jutaan terima kasih kepada semua yang hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Semoga insya-Allah kita sama-sama istiqamah dengan Al-Quran sampai akhir hayat, insya-Allah. Jadi, alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita sudah belajar muqaddimah berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dan cara belajar dan apa yang paling penting dalam belajaran. Dan minggu yang kedua kita sudah belajar makhraj al-jawf dan makhraj al-halqa, dan sudah ada yang sudah praktik dan sudah baca. Dan hari ini insya-Allah saya akan lanjut yang mana kita belum belajar lagi makharij. Saya cuba habiskan makharij semua dan insya-Allah akan ada praktik-praktik atau latihan talaqi secara langsung insya-Allah di akhir hari ini atau ikut susunan yang telah ditetapkan oleh Markaz Quran Al-Hanif. Jadi alhamdulillah sebelum ini kita sudah belajar 5 perkara yang penting dalam bab atau pengetahuan seorang qari Al-Quran. Harus dia mengetahui 5 perkara yang penting. Yang pertama, seperti yang nasihatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari, makharij al-huruf. Dan yang kedua, sifatul huruf. Yang ketiga ialah bertemuan huruf atau hukum-hukum tajwid yang akan jadi atau hasil daripada pertemuan huruf dan lain-lain. Yang ketiga ialah al-waqf wal-ibtida'. Seorang qari harus dia mengetahui tentang waqf wal-ibtida'. Yang kelima ialah rasmul mushaf atau tulisan Al-Quran, rasmul Uthmani. Harus kita mengetahui tentang tulisan Uthmani, itu sangat penting walaupun sedikit. Dan minggu yang kedua kita sudah belajar makharij al-jawf dan al-halqa. Yang mengeluarkan 3 huruf ialah huruful mad dan al-alif wal waw wal ya, dan makhraj al-halqa itu makhraj utama yang kedua yang mengeluarkan 6 huruf dari 3 bagian huruf al-halq, hamzah, ha. Sudah belajar sama-sama contoh pada yakni bulan yang kemarin atau kali yang kedua. Dan hari ini saya mau lanjutkan berkaitan dengan makharij juga, makhraj al-lisan, makhraj al-lisan, lidah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, seperti mana yang kita sudah tahu semua, lidah kita ini bukan hanya menyebutkan huruf sahaja, tetapi ada berbagai manfaat yang lain yang kita dapat daripada lidah, terutamanya kita untuk makanan, terutamanya untuk kita telan, dan apa-apa saja manfaat lidah memang terlalu banyak. Jadi di antara manfaat lidah kita guna untuk menyebutkan 18 huruf. 18 huruf yang kita sebut dari lidah kita. Dan kalau kita mau belajar lidah atau belajar cara huruf-huruf yang keluar dari lidah, harus kita mengetahui beberapa perkara yang penting berkaitan dengan makharij al-huruf di dalam lidah atau di lidah. Sebenarnya lidah ini tidak boleh atau kita tidak bisa
tidak bisa untuk melafazkan satu huruf dari lidah secara tunggal atau secara sendiri. Harus lidah akan berkongsi dengan tempat-tempat yang lain dalam mulut kita. Jadi akan ada tempat yang lain yang berkongsi untuk keluarkan huruf dari lidah. Jadi lidah ada 4 bahagian. Yang pertama ialah aqsal lisan. Yang kedua wasatul lisan, pinggir lidah atau sisi lidah. Yang keempat ialah ujung lidah atau tarful lisan. Dan tempat-tempat yang akan tolong lidah untuk mengeluarkan huruf, yang pertama lelangit dari belakang sampai ke gusi gigi dari atas, dan juga yang akan membantu lidah gigi geraham atas kiri dan kanan, dan juga akan membantu lidah ujung gigi siri atas depan dan ujung gigi siri bawah, dan mana-mana tempat yang bersebelahan dengan lidah akan membantu untuk melahirkan huruf atau mengeluarkan huruf. Jadi saya tidak mau cerita panjang tentang tempat-tempat tersebut, boleh baca nanti sendiri. Tetapi saya langsung akan masuk ke huruf supaya cukup masa untuk kita habis belajar makharaj. Jadi bahagian yang pertama dalam lidah namanya aqsa al-matn al-jazariyah, wal qafu aqsa al-lisan fawq thumma al-kaf, wal qafu aqsa al-lisan fawq thumma al-kaf, asfal wal wasط fajim shin ya, والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتام هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari cerita tentang lidah dan bibir dan hidung. Itu 3 makhraj utama yang kita belum belajar di sini. Jadi saya akan mulai dari wal qafu aqsal lisan. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari sudah sebut di sini qaf keluar dari aqsal lisan, pangkal lidah. Jadi kalau pangkal lidah secara tunggal tidak bisa untuk melahirkan satu huruf, tetapi akan berkongsi dengan tempat yang lain. Akan berkongsi dengan tempat yang lain, itu ialah lelangit bahagian lembut di atas. Kalau di Malaysia orang kata anak lidah atau daging yang kecil yang ada di atas yang tergantung atau yang ada di bahagian yakni awal tenggorokan. Kalau kita buka mulut akan nampak di atas paling dalam lelangitnya ada daging. Itu tempat untuk qaf. Qaf. Jadi kita tutup dua-dua sama-sama pangkal lidah dengan lelangit bahagian paling dalam, akan kita melahirkan huruf qaf. Dan Al-Imam Ibnul Jazari kata asfalu wal qafu aqsal lisani fawq thumma al-kafu asfalu. Di bawah sedikit pada qaf ada kaf. Dan kaf kita tekan pangkal lidah aqsal lisan juga di tempat yang yang tulang atau yang keras di bawah sedikit daripada tempat huruf qaf. Jadi ka kita bisa rasa kaf keluar dari bahagian yang keras, qaf keluar dari bahagian yang tidak keras. Qaf yang tidak keras dan kaf yang keras. Dan setelah ini kita akan pergi ke wasatul lisan atau tengah lidah, ada huruf jim shin. Asfalu wal wasṭu fajim
shinu ya. Jim, shin, ya. 3 huruf yang tengah lidah. Jadi harus kita naikkan tengah lidah. Ja, dan jim, shin, ash. Tetapi shin, lidah kita akan terbuka dari bahagian tengah dan yang sisi saja atau pinggir lidah bahagian tengah atau bahagian tengah yang akan naik ke atas saja ja, dan mungkin ujung lidah akan naik juga di atas. Jadi untuk huruf shin, untuk huruf jim seperti ini, dan untuk huruf shin akan terbuka di tengah-tengah untuk keluarkan angin. Jadi akan jadi shin yang naik pinggir lidah saja bahagian tengah. Kemudian ya itu tengah lidah juga akan naik di atas. Ai mad seperti yang kita sudah belajar di al-jawf. Ini ya yang lain namanya ya yang bukan mad atau ya lin. Ada beberapa ulama yang kata ya lin dan juga ada beberapa yang lain yang mengatakan ini adalah ya yang bukan ya mad. Itu sahaja. Jadi ini wastul lisan. Al-Imam Ibn al-Jazari kata waddadu min hafati, dan dad keluar dari sisi lidah atau pinggir lidah idwaliya kalau bersebelahan dengan gigi geraham atas kiri atau kanan. Jadi waddadu min hafatihi idwaliya la darasa min aysara aw yumnaha, bersebelahan gigi geraham atas kiri atau kanan. Dan kata banyak ulama kalau kita sebut dad ini dari kiri lebih mudah dari kanan, lebih mudah lagi dari kanan. Tetapi kita bisa menyebut dari kiri ataupun kanan atau dua-duanya. Jadi kita bisa sebut dari mana-mana belah yang kita rasa lebih mudah untuk kita. Tetapi banyak qari' dan ulama yang mengatakan kiri lebih mudah. Dan setelah dad harus kita sebut seperti ini. Di sini saya mau sampaikan kepada semua ikhwani wa akhwati fillah, kita akan rasa sesuatu. Ujung lidah pun akan sentuh di depan apabila kita menyebut huruf dad. Tetapi jangan fokus, jangan tekan di ujung lidah. Harus kita cuba tekan di sisi lidah, di bahagian ini. Jangan tekan di ujung. Jangan tekan di ujung lidah. Sebab kalau kita tekan di ujung lidah, dia akan menjadi huruf seperti huruf dal. Jadi pastikan kita tekan di tempat yang sesuai, tempat yang betul. Jadi untuk kita mengeluarkan huruf dad, pastikan kita tekan sisi lidah yang sebenar. Dan bahagian belakang, jangan tekan ujung lidah. Sebab kalau kita tekan ujung lidah, akan menjadi huruf dal. Itu tidak tepat dan tidak benar. Dipastikan semua tekan di bahagian yang betul. Ini adalah huruf dad. Kiri atau kanan untuk menyebut huruf dad. Al-Imam Ibn al-Jazari kata, وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَ الضَّرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا وَاللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا. Tapi dari sisi bahagian depan sampai ke ujung muntaha. Jadi kita sentuh di atas juga di gigi yang ada bersebelahan bahagian ini. Jadi kalau di gusi, di belakang gusi sedikit akan ada huruf lam. Belakang sedikit gusi, bukan di gusi betul-betul, di belakang sedikit pada gusi, ujung lidah akan sentuh. Tetapi bahagian yang sisi ini harus kita sentuhkan juga. Jangan sentuhkan ujung saja. Itu ada yang ada ulama yang katakan na'am wa qulna. Al-Imam Sulaiman al-Jamzuri yang mengatakan qulna. Sebab apa? Orang tidak menjelaskan, dia akan tekan ujung saja, tak cukup. Harus kita sentuhkan sebahagian dari sisi juga, kiri atau kanan. Ulama kata lebih mudah untuk lam dari kanan. Tetapi bisa kiri ataupun kanan. Yang mana mudah kita bisa untuk baca. Sudah habis.
Bahagian yang ketiga di lidah, dad dan lam, hafatul lisan. Bahagian yang keempat ialah ujung lidah, tarful lisan. Dari ujung lidah ada 11 huruf. Bermula dari wannunu min tarafihi tahtu ja'alu warrayu danihi li dhahrin adkhalu. Nun dari ujung, tetapi ujung lidah akan pergi belakang sedikit dari makhraj nun yang lam yang kita sebut tadi, lam di belakang gusi, ke dalam lagi huruf nun, huruf nun. Jadi nun sangat mudah, tetapi suara nun tidak akan keluar dari mulut, suara nun akan keluar dari hidung. Itu adalah al-ghunnah, suara gunnah. Kenapa suara nun keluar dari hidung? Mungkin ini bersoalkan. Ada yang akan tanya kenapa nun ini keluar dari hidung suaranya? Sebab apa? Sebab makhraj sudah tertutup. Jadi kita tidak bisa untuk mengeluarkan dari mulut. Jadi apa yang terbuka? Hidung, jalan hidung. Jadi kalau kita tutup hidung, memang kita tidak akan dapat baca huruf nun. Tidak bisa. Okey, huruf nun sangat mudah, tapi harus kita baca dengan cara yang setelah nun والنون من طرفه تحت جعلوا والراء ra keluar dari ujung, tapi bukan ujung yang sebenar seperti ini, ujung bagian bawah. Jadi perlukan kita lipatkan lidah sedikit saja, bukan lipat habis, lipat sedikit untuk kita sampai ujung di bagian bawah. Ra, ra warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Dan harus kita masukkan lidah ke dalam lagi, bahagian langit itu ke dalam lagi. Lam dulu, setelah lam nun, setelah nun ra. Harus kita pastikan masuk lagi ke dalam itu ra dan ra yang paling dalam. Tidak ada lagi ujung lidah tidak pergi ke dalam. Ibnu Jazari kata ta dari sentuhan lidah, lidah akan kembali ke gusi gigi siri atas, akan kembali lagi ke gigi ujung ke gusi gigi siri atas. Jadi kita akan sebut huruf ta, dal, ta. Ta, bukannya ta. Sirata, ada yang sebut sirata, ini salah. Sirata, pastikan ta lebih tebal. Sirata. Dan dal, andada atau ad-din, tidak boleh kita sebut ad-din, jadi akan jadi seperti huruf ta. Pastikan dal. Yang membedakan dal, ta, ta, kalau ada yang belajar, insyaAllah sambung belajar sifat, sangat penting insyaAllah, supaya kita memantapkan cara sebutan kita. Jadi ta, dal, ta keluar dari gusi gigi siri atas bersama dengan ujung lidah. Ta, dal, ta. Kemudian والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. Qad, zai, sin keluar dari ujung lidah, tetapi ujung lidah akan berada di belakang gigi, ujung gigi bawah. Qad, zai, sin. Jadi suara antara gigi atas dan gigi seri bawah. Gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ini sad, zai, sin. Kemudian yang selanjutnya okey. Huruf dha, dhal, dha, dan والضاء والذال والثاء للعليا من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثاء للعليا. Jadi akan keluar dari ujung lidah
sama ujung gigi di atas. Ini makhraj lidah sudah selesai. Dan yang selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari, min tarafayhima wa min batni syafah, dari ujung gigi di atas dan perut bibir bawah akan ada huruf fa. Pastikan fa, bukan pa, bukan pa. Ada orang sebut huruf pa. Ini adalah salah huruf di atas atau gigi sebut huruf hijaiyah, bukan huruf perf, bukan harf. Sebab sebutan fa memang seperti ini. Min tarafayhima wa min batni syafah fal fa ma'a taraf al-thanaya al-mushrifah lisyafataini al-wawu ba'un mimu. Waw keluar dari dua bibir, au waw ini waw lin yang bukan mad, waw ba bukan ma, Rabbana bukan Rabbana. Jadi pastikan ba dia lebih syadid. Ba bukannya pa juga. Sebab dalam bahasa Arab tidak ada pa. Jadi waw ba mim. Mim dia lebih rapat. Dan mim ini keluar dari dua bibir. Tapi suaranya keluar dari hidung juga. Sebab apa? Makhraj sudah tertutup. Jadi kita tidak bisa syafataini wawu ba'un mimu wa ghunnatun makhrajuhal khayshumu. Ghunnah keluar dari hidung atau dari khayshum. Jadi ini semua makharij al-huruf. Bukannya satu bulan saja kita bisa belajar makharij atau 2 kali atau 3 kali. Perjalanan untuk kita belajar makharij ini sangat panjang, mungkinnya setahun atau kurang. Ini hanya pengetahuan saja dan ini teori makharij yang sangat ringkas. Tetapi sebenarnya saya mengajar makharij ini di masa yang lebih panjang. Tetapi saya ikut beraturan 20 minit saja. Sebab itu saya cuba ringkaskan supaya saya ikut yang sudah tentukan masa, supaya semua acara terisi, tidak ada tertinggal apa-apa kerana masa. Jadi cuba kalau nak sempurnakan makharij ini, nak baca dengan cara yang sebenar, yang betul, harus bertalaqi, terutamanya bersama guru-guru yang di Markas Quran Al-Hanif. Dan cuba makharij bukan hanya teori saja, teori dan lafazan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharij al-huruf was-sifati liyalfidhu. Lafaz itu sangat penting, bukan mengetahui saja, dan lafaz juga. Dan lafaz akan datang dari talaqi wal musyafahah, bukan dari baca-baca sendiri. Tidak cukup, harus talaqi untuk kita dapat insya-Allah lahjah Arabiyah. Ini saja, wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya Syekh. Alhamdulillah, untuk makharijul huruf sudah kita pelajari ya Ustazah. Jadi ada makharijul huruf utama dan makharijul huruf cabang. Jadi makharijul huruf utama, boleh ya Syekh saya uraikan sedikit? Ya, tafadhali. Bersilakan. Nah, Syekh. Syukron. Rongga, lalu yang kedua adalah al-halq, yaitu tenggorokan. Lalu yang ketiga hari ini kita bahas adalah al-lisan, yaitu lidah. Al-lisan sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada bagian pangkal lidah atau bawah, lalu sisi lidah, lalu tengah lidah, dan ujung lidah. Jadi untuk lidah sendiri ada 4 bagian Ustazah. Asyafatain atau asyafatani. Lalu yang terakhir yaitu al-khayshum, rongga hidung. Nah, itu adalah makharijul huruf utama
yang kita bahas tadi. Sedangkan makharijul huruf cabangnya adalah bagian-bagian yang ada dalam makharijul huruf utama tadi. Seperti al-halq ada aqsa, wasatul dan adna. Lalu al-lisan tadi ada aqsa lisan, wasatul lisan, lalu ada apa tadi sisi lisan dan ujung lisan. Lalu ada syafatain dan khaysyum. Nah, ini baru untuk mukadimah makharijul huruf ya Ustazah. Jadi untuk mempelajari lebih dalam, jadi perlu praktek dan waktu yang lebih lama lagi.